Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita meneruskan berbicara tentang rumah tangga atau keluarga. Dan saya berharap bahwa hari ini hati kita terbuka. Ini tidak hanya bicara tentang perempuan atau wanita, tetapi ini bicara tentang kita semuanya. Pasangan-pasangan yang menikah harus benar-benar memperhatikan hal ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan, tolong kami semua supaya mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Demikian bunyi firman Tuhan, Perjanjian Baru 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Kata firman Tuhan demikian, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk melihat prinsip ini. Katanya, termasuk sebenarnya laki-laki juga. Jangan kita menekankan penampilan dalam rumah tangga, tetapi kita perlu menekankan isi ini, hati kita. Seperti apa? Katanya lemah lembut dan tentram. Jadi ini amat sangat penting untuk kita perhatikan saudara sekalian. Bukan hanya untuk wanita di sini, tetapi untuk semua kita. Ya, kita perlu sadar benar. Kita harus hidup dalam damai sejahtera, harus hidup dalam ketentraman, dan itu menjawabkan kita. Misalnya ada yang mengatakan begini, kalau kita selisih pendapat, jangan berteriak. Orang yang lemah lembut dalam hatinya, orang yang penuh dengan roh damai sejahtera, roh salom itu dalam hatinya, tidak mungkin berteriak kepada pasangannya. Begitu juga kepada anak-anak. Kadang-kadang kita melihat anak-anak jadi memberontak oleh karena apa? Kita yang memulainya. Kita begitu kasar dan keras, hidup kita karena apa? Dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. Loh, kok bisa ya? Orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, tidak damai sejahtera? Oh iyalah. Ya. Karena kita khawatir hidup kita, takut menghadapi masa depan, maka kita hilang damai sejahtera, saudara sekalian. Mari kita lihat misalnya buah Roh Kudus. So lihat buah Roh Kudus itu apa? Nomor 1 ialah apa? Kasih. Ini sebentar silakan saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang pertama ialah kasih. Kasih agape itu jantung hatinya adalah apa? Pengampunan. Jadi saudara sekalian, engkau tidak ada damai sejahtera kalau engkau tidak mau mengampuni orang. Di rumah kita lah, itu harus terjadi mulainya. Mulainya pengampunan mulai di rumah. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus bilang, berapa kali aku harus mengampuni orang? 7 kali. Tuhan Yesus katakan, 7 kali 70. Sudah tahu? 7 kali 70 itu berapa?
490. Ya. Jadi kalau saudara sekalian, maksudnya apa? Siapalah itu saudara saya yang ada jauh di Kalimantan sana, bisa saya bertengkar dengan mereka tiap hari? Ndaklah. Ndak mungkin. Ya kadang-kadang juga ada selisih pendapat lewat telepon. Tapi itu kan jauh di sana. Ndak bisa jadi. Yang bisa bertengkar dengan kita atau selisih pendapat dengan kita atau bikin salah kepada kita ialah apa? Ya, pasangan kita di rumah dan anak-anak kita di rumah. Kalau seperti kami yang sudah tua begini, ya dengan cucu-cucu. Ya. Jadi itu perhatikan betul saudara sekalian. Kita punya buah nomor 1 apa? Kasih. Sukacita. Sudah masih ingat apa kata-kata Charlie Chaplin? Ya, dalam pesan-pesannya waktu dia sudah tua, dia katakan, adalah bodoh sekali kalau kita tidak tertawa satu hari. Maksudnya apa? Buah Roh Kudus yang kedua adalah apa? Sukacita. Jadi buat dan berdoa untuk rumah tangga kita saudara sekalian, supaya kita selalu ada sukacita dalam rumah tangga kita. Yang ketiga adalah buah Roh Kudus apa? Damai sejahtera atau shalom. Bahasa Yunani adalah eirene. Ya. Shalom atau eirene ini harus ada dalam rumah tangga kita. Ketika Harun memberkati umat Tuhan, dia katakan, kiranya shalom dari Allah menyertai kamu selama-lamanya. Itu yang kita gunakan untuk doa berkat di gereja. Saudara sekalian, kenapa? Bukan karena tidak ada masalah dalam rumah tangga kita, tetapi kitalah yang punya Roh Kudus yang memberikan buah shalom dalam hidup kita dan rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong seluruh jemaat, baik yang sudah lama menikah atau yang baru menikah, kami berdoa supaya kami ingat bahwa batin kami atau hati kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Tuhan sendiri, menolong kami untuk memiliki sikap hati yang benar. Hidup kami penuh dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera, supaya kami dapat menikmati kehidupan dalam rumah tangga kami yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.